ke sini ya, banyak sekali orang-orang keturunan Arab tiba-tiba menjadi Habib. Ya. Kami tidak melupakan sejarah ketika keturunan-keturunan dari Arab ya, juga mempunyai peran yang sangat penting sekali bangsa kita di negeri kita yang tercinta ini. Mereka juga memperjuangkan banyak sekali para alim ulama, para habaib, termasuk Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, termasuk Habib Husain Syihab ya, termasuk Habib Umar, termasuk banyak sekali Habib-Habib yang ada di bumi Nusantara ini. Para pejuang-pejuang untuk mendirikan negara ini pun melibatkan para habaib. Jadi perannya ini sangat luar biasa sekali. Tetapi kesini ini yang tadinya marwah para habaib ini sejuk baik untuk umat, sekarang menjadi tercoreng dan kita mengkritik memang Habib-Habib yang memang biadab. Karena memang merusak nama dan marwah para habaib yang lainnya. Terus ada lagi aktor-aktor yang bikin rusuh, kisruh, demo dan lain sebagainya. Celing, tiba-tiba orang-orang keturunan Arab masuk di sini, langsung masuk tempat-tempat dakwah, besok dapat gelar Habib. Aktor-aktor provokasinya orangnya ya itu aja. Ya, jadi condong kami ini orang-orang pribumi yang selama ini menghormati. Akhirnya kami memberanikan diri untuk apa? Kami ini loh orang pribumi di sini. Kok kamu malah seenaknya sendiri? Kalian ini loh yang akhirnya membuat takutan, kecemasan orang-orang pribumi. Kalian ini adalah aktor-aktor yang sangat menakutkan bagi Islam, sehingga citra Islam itu menjadi seperti menakutkan dan horor. Dengan ceramah-ceramah rasis, ekstrim, bahkan melonte-lontekan pun dihalalkan sebagai perintah. Bahkan saya pernah mendengar ketika ada yang membahas masalah lonta-lonte di panggung, di mimbar, di maulud Nabi, ada yang melonte-lontekan dibenarkan pengikut-pengikutnya. Karena menyamakan, mengadopsi ketika pengajian itu boleh membahas Fir'aun. Apa bedanya membahas Fir'aun dengan membahas lonte? Ketika ada yang menjawab, emang Al-Quran turun ini memang sudah tercatat ada Fir'aun di sana. Tetapi tidak ada di Al-Quran itu tercatat ada Nikita Mirzani. Tidak ada. Tetapi orang-orang ini menafsirkan saenae udele dewe. Kayak begitu pun dihalalkan sama mereka. Bagaimana tidak Islam citranya rusak? Rusak saudara-saudara. Saya pribadi terlihat, kami terlihat seperti memusuhi para habaib. Tidak sayang. Lihatlah Habib mana yang pernah kita kritik, kita musuhi ketika Habib itu menyejukkan, memberikan dedikasi kepada umat. Bahkan kami kalau ketemu mencium tangan bolak-balik dirangkul. Gak bisa ketemu sama beliau-beliau saja sampai nerobos kita maksa supaya bisa berfoto bareng. Hanya ingin apa? Nguluk berkah. Yang kita tidak senang adalah mereka para habaib yang bikin resah. Ngakunya habaib. Masalah kebenarannya mereka seorang habaib, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita berbicara keturunan nasab itu ngitungnya jauh sekali. Mereka bohong atau tidak kita tidak tahu. Kita serahkan Allah. Tetapi menghormati adalah jalan yang paling pertama kita tempuh sebagai seorang pribumi. Menghormati semuanya. Pendatang-pendatang keturunan-keturunan dari Yaman sampai Arab, keturunan Arab. Apa semakin kesini ada ini orang-orang keturunan memang ngawur, sehingga saya pribadi ini sebagai orang pribumi seolah-olah dilecehkan sama mereka.
Kami seolah dianggap tidak beragama, tidak beradab, tidak berilmu, tidak berani. Ketika saya berani sama mereka, mengkritik mereka, masuk neraka. Tidak ada syafaat, alah gatel tai kucing. Saudara-saudaraku, saya ngomong begini supaya menjadi atensi. Menjadi atensi bagi kalian-kalian oknum para habaib yang ingin merusak marwah nama para habaib di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Anda jangan seolah-olah memiliki gelar Habib, kelakuannya tidak seperti Habib. Akhirnya orang awam melihat, oh Habib itu orang seperti itu, rasis. Habib itu yang dari Islam itu memang kelakuannya itu jelek. Dipukul rata seolah-olah awam memandang itu. Stop makanya. Tak borong semua pada malam ini, biar kalian jelas. Saya ngomong seperti ini supaya apa? Ada tendensi, ada rem. Kalian itu lebih menghormati bahwa masih banyak para habaib, para sepuh-sepuh yang memiliki adab, yang mengamalkan kepada umat dengan sejuk dan damai. Tidak bikin kisruh. Jangan mancing saya sebagai orang pribumi. Kami orang pribumi selama ini menghormati, selama ini ta'zim sama Anda. Jangan suatu saat nanti ada kerusuhan-kerusuhan yang kita tidak inginkan. Akibat apa? Kecongkakan kalian-kalian orang-orang keturunan, oknum. Ya. Ini statement saya tidak berlaku untuk keturunan-keturunan yang lain. Banyak keturunan Arab di sini yang berjasa untuk bangsa ini. Ya. Bahkan guru besar kami, Dr. Yai Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU, beliau juga keturunan, beliau juga zuriyah. Berjasa sekali buat kami, memberikan dedikasi yang baik. Ada Gus Dur, memberikan dedikasi yang baik, membangun agama, bangsa, negara. Nah ini bikin kisruh terus. Ya. Jadi tidak ada saudara-saudaraku. Kami di sini orang pribumi mengkritik mereka orang-orang oknum keturunan-keturunan dari Yaman ataupun oknum keturunan dari Arab. Atau oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib tetapi bikin kisruh di bangsa ini. Jangan salahkan kalau ditabrak sama orang-orang pribumi. Saya yang menyuarakan nomor satu untuk menabrak orang-orang seperti itu. Karena satu, ini mencemarkan para habaib yang kita cintai, para habaib yang lainnya. Salah satunya ada Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, dan para habaib yang lainnya, saudara-saudara. Ini sangat memalukan sekali. Ketika ada wajah-wajah para habaib bikin provokasi terus. Bahkan sudah diproses hukum saja, diprovokasi lewat baliho. Coba bayangin aja. Jangan salahkan ketika orang-orang pribumi bangkit, jengkel, menjadi benci sama orang-orang oknum keturunan. Jangan pernah salahkan. Karena selama ini kalian hanya menggadang-gadang atas nama umat, atas nama agama, atas nama umat, atas nama agama. Geli, bener sampai agama itu tercoreng gara-gara kalian. Menakutkan, horor, serem. Ya, malam ini saya borong semua ya, sambil di share semuanya biar tahu semua, biar yang benci tambah benci. Kalau berpandangannya negatif pasti akan tambah benci ya. Kalau yang positif insya Allah ini menjadi sebuah spirit untuk para pecinta
bangsa Indonesia, buat para pecinta pribumi wabil khususnya. Ya, mudah-mudahan ini juga oknum-oknum keturunan bisa menjadi atensi biar lu nggak kurang ajar, ente nggak kurang ajar, ya. Ini Indonesia, lu ikutin yang ada di Indonesia, adat budaya di Indonesia hormati, nggak usah gadang-gadang dari asing ke sini, kita nggak suka. Share diberikan saudara-saudara. Jadi mengenai teror-teror, saya ini tidak suka dengan keturunan-keturunan Arab, itu tidak betul. Kami tidak suka dengan orang-orang keturunan Arab bagi oknumnya. Kami tidak suka keturunan-keturunan dari Yaman yang selama ini sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun nggak ada perbedaan. Selalu aktor menjadi aktor kerusuhan yang ada di bangsa kita. Kami tidak suka itu. Oknum-oknum itu kami nggak suka. Sebagai orang pribumi, saya di sini menjerit. Saya menantang, bahkan bukan menjerit lagi, saya menantang. Jadi itu tidak benar, saudara-saudara. Kami menghormati, kami ta'zim, karena kami melihat, kami tidak mengingkari banyak sekali dari keturunan-keturunan Arab, para habaib ini ikut serta membangun agama, bangsa, negara, demokrasi. Ini tidak bisa kami lupakan. Maka dari situlah kami menghormati dan sangat-sangat takdim sekali. Ini memang saya tujukan untuk yang namanya oknum-oknum Habib ataupun oknum-oknum keturunan ini memang sudah keterlaluan. Makanya kami ngomong seperti ini supaya menjadi atensi. Kalian ini mengatensi diri Anda masing-masing gitu loh. Bahwa sadar kalian ini orang-orang pendatang. Kalian ini orang-orang keturunan kakekmu itu dulu datang ke sini itu sebagai pendatang. Sadar di situ. Jadi tidak ada alasan ente yang orang-orang keturunan sini marah. Di sini saya sudah jelaskan, nggak perlu marah karena tidak ada alasan. Yang saya bidik adalah oknum-oknum supaya ente nggak brutal, ya. Ingat, aneh ini orang pribumi, saya sombongkan, aneh orang pribumi. Jangan pancing-pancing terus, aneh orang pribumi. Jangan saya nanya sendiri, ya. Jangan mau orang-orang pribumi dijadikan jongos-jongos mereka yang berpolitik, orang-orang yang memiliki kepentingan intelektual karena politik memiliki kepentingan. Semuanya dasarnya cuma satu, kalah pilpres. Sama dibubarin ormasnya, titik. Itu aja masalahnya sih, blunder sampai sekarang. Disambung-sambung lagi masalah baliho. Itu mah percikan-percikan kecil. Kita umat jangan mau, kita orang rakyat Indonesia jangan mau diperbudak sama mereka. Jangan mau diperbudak sama mereka. Ingat, kita orang pribumi, ingat. Siapapun mau Cina, mau Arab, mau Amerika, mau Belanda kesini minggir. Hidup boleh, menguasai jangan. Masalahnya kami masih menghargai ente sebagai manusia. Tegas kita sampaikan, saudara-saudara. Jadi saya borong pada malam ini semuanya, daripada teror-teror ya, biar jelas sekalian gitu loh. Biar sekalian tendensinya kemana, biar ada paham semua. Ya. Apalagi saudara-saudaraku nanti menghadapi Pilpres 2024. Ini pasti agama ini sangat horor sekali.
dimanfaatkan lagi. Gua mau tanya, emang agama cuma punya ente doang? Hah? Emang agama ini cuma punya ente doang? Yang lain ini seolah-olah nggak beragama. Sehingga agama ini kau politisasi hanya untuk kepentingan-kepentinganmu. Agama kau manfaatkan ayat-ayatnya hanya untuk menyakiti orang lain, untuk memusuhi orang lain. Yang setahu saya Rasul menjalankan agama, mempelopori agama, menjihadkan agama, mendakwakan agama untuk memperkenalkan akhlak, adab, untuk beradab akhlak, untuk mengislamkan orang-orang kafir yang menutup atas kebenaran Allah. Kok sekarang jadi berbeda? Kita semua beragama, gampang mengkafir-kafirkan. Jangan salah kalau malam ini saya borong semua, saya jelaskan semua biar antum-antum semuanya paham. Tidak ada saya memusuhi orang-orang keturunan-keturunan dari Yaman, niat begitu tidak ada. Saya memusuhi orang-orang keturunan Arab, lebih-lebih tidak ada. Orang-orang keturunan Cina, orang-orang keturunan Belanda tidak ada, itu sudah selesai semua penjajahan Belanda dulu. Saya di sini hanya mengingatkan untuk para oknum-oknumnya. Gak usah umpah-umpahan. Ya, tidak usah umpah-umpahan, tidak usah congkak-congkakan, tidak usah. Kami orang-orang pribumi ini sudah cukup sadar menahan. Ya. Karena kami berkiblat, makanya kami menghormati sampai detik ini. Dan sampai detik ini kami masih ta'zim kepada para habaib.